Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rostiani dengan NIM 2403273. Hari ini saya akan menjelaskan tentang language and speech development. Nah, artinya language and speech development itu adalah perkembangan bahasa dan juga cara berbicara. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang 4 komponen bahasa. Nah, yang pertama ada phonology, yaitu mengacu pada struktur atau aturan bunyinya. Lalu yang kedua ada semantics. Semantics ini sudah memasuki vocabulary dan juga sudah ada kata-kata dan juga kombinasi kata-kata untuk mengekspresikan dirinya. Lalu yang ketiga ada grammar. Nah, grammar ini terdiri dari dua. Yang pertama ada syntax, yaitu mengacu pada struktur, yaitu mengacu pada kalimat kata-kata yang nantinya akan menjadi kalimat. Nah, yang kedua ada morphology. Morphology ini tuh lebih ke angka, lalu ke tenses, ke kasus, ke orang, kalimat aktif, kalimat pasif. Lalu yang terakhir dari 4 komponen ini ada pragmatics. Nah, pragmatics ini lebih mengacu pada aturan komunikasi yang baik, yang tepat, dan juga yang efektif. Nah, language development ini berasal dari brain bagian kiri, yaitu cortex cerebral. Nah, sebenarnya tahap perkembangan bahasa anak ini tuh ada 5. Nah, yang pertama ada reflex vocalization. Nah, ini tuh terjadi saat bayi umur 2-3 minggu. Kita akan mendengarkan suara-suara yang keluar dari mulut bayi, tapi tidak ada artinya gitu, karena itu merupakan suara yang refleks keluar saat keluar dari paru, tapi menuju ke pita suara gitu. Jadi mengeluarkan bahasa-bahasa yang sebenarnya gak ada artinya gitu. Lalu yang kedua ada namanya babbling. Nah, babbling ini sebenarnya juga ada cooing, babbling gitu. Nah, ini tuh terjadi saat 6-7 minggu. Di sini tuh bayi akan mengeluarkan kebanyakan sih bunyinya kayak mengacu pada o gitu, kayak cooing, makanya itu cooing. Nah, pada umur 6-7 minggu ini ada yang disebutnya babbling. Nah, babbling ini tuh banyaknya mengucapkan huruf vokal seperti A. Mereka akan mengucapkannya berulang-ulang kali dengan nada intonasi yang berbeda-beda. Nah, lalu ada juga pada usia 6 bulan itu akan ada yang namanya laling. Nah, itu tuh kita tuh akan mendengar bayi itu mengucapkan papa, mama, baba, yang artinya diulang-ulang tapi sudah bisa mulai jelas gitu itu ngomong apa. Lalu pada umur 9-10 bulan bayi akan memasuki tahap ekolalia. Ekolalia itu adalah tahap imitation atau tahap meniru. Jadi bayi akan meniru suara-suara di sekitarnya, seperti mungkin suara burung, suara kucing, apalagi suara ibunya yang ada di sekitarnya gitu. Jadi dia akan mulai meniru suara yang pasti. Lalu di sini saya akan membacakan tentang milestone dan juga red flag-nya gitu. Jadi pada umur 9-12 bulan, bayi itu sudah harus bisa memahami perintah verbal. Nah, namun apabila saat usia 12 bulan bayi tidak memahami atau lemah untuk memahami si perintah verbal itu, berarti itu sudah masuk ke red flag gitu, udah terlambat. Nah, lalu untuk yang kedua, ada 10-14 bulan mereka harus bisa memproduksi kata-kata tunggal. Nah, jika pada umur 18 bulan mereka masih belum bisa memproduksi kata-kata tunggal, atau lebih tepatnya mereka tidak bisa menambah kata-kata dan kata-kata sebelumnya hilang, itu berarti si anak sudah harus mendapatkan pendidikan yang lebih khusus lagi karena sudah masuk kata terlambat. Yang ketiga ada 18-24 bulan. Nah, di situ harusnya mereka sudah mulai bisa mengatur kalimat, sudah mulai bisa mengatur kata-kata. Nah, jika pada umur 24 bulan mereka masih belum bisa melakukan itu, berarti anak ini sudah termasuk anak yang harus difasilitasi dengan berkebutuhan khusus gitu. Nah,